Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Sorry kalau di video ini suara gua agak bindeng. Kebetulan gua lagi kurang enak badan, tapi tetap gua usahain untuk selalu upload 2 video setiap minggunya ya guys. Oke, kali ini gua akan coba bahas bagaimana weekly maintenance gua terhadap akuarium-akuarium yang ada di rumah. Sekarang gua mau ngasih contoh ke akuarium putih gua. Akuarium yang kecil ini kurang lebih sebenarnya sih bukan weekly lagi ya. Ini udah sekitar mungkin 3 minggu atau 1 bulan nggak gua kuras. Pertama memang awalnya nggak sengaja, terus gua pikir udah deh buat sekalian videonya, jadi gua lamain supaya tambah parah, supaya kalian bisa ngeliat perbedaan signifikan ketika nanti gua maintain gitu ya. Setelah nanti gua gua kuras, gua gosok-gosok kacanya, gua ganti busanya segala macam. Nah, kalian bisa lihat itu lumut yang terkumpul setelah sekian lama. Jadi di sini tuh volume pakannya itu mungkin 10 kali lipat atau lebih daripada volume pakan daripada ikan yang di atas. Sedangkan yang di atas itu filtrasinya jor-joran. Di sini tuh filtrasinya cuma karang jahe, dan ini karang jahenya cuma sedikit guys. Jadi ya sebetulnya kurang banget sih. Itu kenapa di akuarium bawah ini sering banget lumutan. Sedangkan di atas itu pertama ikannya cuma satu, kedua volume pakannya juga ya segitu biasa aja gitu. Jadi yang atas tuh kalau gue diemin berbulan-bulan pun nggak akan kenapa-napa guys, karena filtrasinya sudah sangat mumpuni. Nah, yang pertama kalian hanya perlu selang guys. Nah, caranya gini, sangat mudah sebenarnya guys. Selangnya kalian colokin ke kamar mandi terdekat kalian. Kalian nyalain dulu ya kalau bisa. Karena gua ini air tanah, biasanya di air tanah ini suka ada semacam kayak lumut-lumut gitu ya. Jadi biasanya gua selalu nyalain dulu airnya selama beberapa detik supaya ngeluarin si lumut-lumutnya tadi itu. Karena kita menggunakan teknik sifon ya. Jadi airnya kita masukkan dulu. Jadi selang ini kita masukin ke akuarium dengan kondisi si selang satunya lagi inputnya ini nyolok ke keran dari kamar mandi. Nah, ini kita masukin. Kita menggunakan gaya gravitasi dari si selang ini. Nah, ini udah masuk. Kita sekarang tinggal nyalain air dari kerannya. Nah, kita nyalakan selama beberapa detik aja guys. Yang penting kita tahu kalau airnya itu udah nyampe sampai sana dan airnya ini udah full, dalam artian sudah tidak ada rongga udara. Nah, kita tutup. Nah, ini kita buka aja, kita cabut. Nah, kita lihat dengan sendirinya air di sudut ujung sana tadi yang di akuarium itu akan nyedot. Bukan hanya air yang di selang yang keluar, tapi air yang di akuarium pun ikut ke bawah sampai ke selang ini. Jadi dia akan terus-terusan secara otomatis nyedot. Jadi sebenarnya kalau simpelnya, kalau teman-teman akuarium yang nggak berlumut, nggak kenapa-napa gitu ya, dan teman-teman lagi nggak perlu ngegosok kacanya atau lagi males, sebenarnya teman-teman hampir nggak perlu kena basah, karena cuma begitu doang caranya gitu. Oh iya, sekedar tips ya teman-teman. Nah, sekarang kita lepas dulu penahan atasnya. Kalau arwana wajib ya pakai penutup atas karena dia akan lompat. Sebenarnya gue kalau nguras gue matiin ya lampunya, karena yang pertama bikin ikan stres, yang kedua ya susah juga sih naro di situ, mountingnya kan di situ. Sedangkan tangan gue harus masuk-masuk. Cuman berhubung ini kalian perlu melihat bagaimana prosesnya, jadi ya udah gue nyalain. Nah, ini tipsnya guys. Kalau kalian punya ikan arwana, usahakan pertama kalian kurangin airnya terlebih dahulu sebelum kalian langsung masukin tangan kalian untuk menggosok kaca-kacanya. Yang kedua, kalian putusin untuk buka salah satu sisi dulu aja. Jadi satu sisi ditutup, satu sisi dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ikan arwana kalian seandainya kaget, nanti ketika tangan kalian masuk untuk menggosok kacanya, dia diusahakan dia kaget atau lompat mengarah ke tempat yang ditutup guys. Jadi dia nggak lompat ke semua sisi, karena
Maksudnya gimana ya, dia nggak lompat di sisi yang terbuka, karena kalau seandainya kita buka semua takutnya dikhawatirkan dia lompat gitu. Bisa sih dibuka semuanya kalau airnya sangat rendah, yang dimana kita yakin kalau itu ikan arwana nggak akan cukup untuk loncat. Nah ini gue hanya butuh ini guys untuk bersihin lumut-lumut yang kelihatannya parah ini. Ini sebenarnya murah banget guys, cuman 2000 perak modalnya. Nah kita pakai sponge untuk nyuci piring. Ada dua sisi ya, ada sisi yang kuning ini dan ada juga sisi yang agak keras, itu yang sisi hijau. Dua-duanya bisa, tapi sisi hijau lebih kuat untuk ngancurin lumut-lumut yang lebih bandel lah gitu istilahnya. Nah kita coba dari yang sisi kuning dulu ya. Tuh, sebenarnya sih bisa ya guys, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka sisi yang hijau, jadi kita pakai yang hijau aja. Pertama lebih cepet, kedua ya gue lebih suka aja pokoknya lah. Selama gue nyoba ini gue ngerasa lebih enak aja gitu. Nah tuh lihat ya seberapa cepatnya tuh, udah tuh pas gue bejek, jadi langsung nempel di situ si kotorannya. Nah ini adalah keuntungan kenapa kita menggosok kaca ketika airnya lagi disifon, karena ketika airnya lagi butak, lagi kotor gitu, airnya langsung at least beberapa dari mereka airnya itu langsung kesedot ke selangnya itu, ke kamar mandi gitu. Jadi jangan nunggu. Kalau gue sih lebih prefer untuk melakukan penggosokan ini ketika airnya ini sedang berlangsung. Lebih mempersingkat waktu sama dengan mengurangi tingkat stres ikan dalam jangka waktu yang panjang. Oke guys, sekarang kita mau ganti busa. Nah biasanya kalau gua sih pas gua ganti busa ya, gua cabut dulu si power headnya, karena busa gua berada persis di bawahnya pipa dari power head. Ini kita cabut dulu. Oke, kita pindah ke depan dulu ya, agak ribet nih. Nah itu udah berhenti, kita lihat. Oke, sekarang kita cabut pipanya dulu. Nah, di bawahnya itu adalah busa yang mau kita ganti. Jadi sini ada 3 chamber guys. Chamber pertama isinya mekanis, filter mekanis yaitu busa, filter floss ya nyebutnya. Ini yang putih ini. Nah, itu udah kotor guys. Lihat. Kemudian ada lagi chamber biologis dan kimia ya. Gue jadi lupa. Biasanya gue sering bahas gitu ya. Nah yang ini kita tinggal buang aja guys. Biasanya gue siklusnya 2 kali ganti air sama dengan 1 kali ganti kapas. Tapi kalau kalian mau lebih baik lagi sih sebenarnya setiap kali pengurasan itu kalian ganti kapas. Tapi kalau mau hemat-hemat ya bisa juga kayak gue. Tapi tergantung ikannya juga ya. Kalau ikan yang menuntut air yang sangat bersih dan nggak boleh, ya pokoknya nggak bisa sekotor inilah. Kalau ini kan gue udah tahu ikannya dan gue juga udah tahu ikannya sekuat apa gitu. Jadi it's okay gitu. Tapi kalau ikan kalian contoh misalkan diskus kayak gitu yang rentan banget, gue sih nggak rekomen banget deh ngelakuin cara kayak gue ini. Jadi mending gak usah hemat-hemat filter floss, yang penting ikan kalian sehat dibandingin filter floss kalian aman stoknya, tapi ikan kalian yang gak ada stoknya karena pada mati semua. Itu kan amsyong. Nih ikannya dari atas, lihat ya, shining banget guys, mantap. Ciri khas silver ya, kesannya tuh panjang banget nih ikan.
Tuh lihat. Nah, sekarang kita tinggal ukur kira-kira aja guys ya, chamber 1 tuh segimana untuk kita nanti potong pakai gunting. Nah sekarang kita tinggal proses potong. Oke, udah gue potong tadi, susah ngerekamnya, jadi langsung aja. Ini udah gue kira-kira. Nah langsung kita taruh, just sekira-kiranya aja guys. Oke, udah mantap. Sekarang kita tinggal pasang si pipanya lagi, yang tadi yang ngalirin dari pipa inputnya lagi ya. Nah, jelep, udah deh, nyala. Sekarang airnya sudah bisa running lagi. Kalau gue sendiri lebih prefer untuk tetap nyalain filter dan nyalain tentunya wajib ya aerator ya ketika lagi pengurasan begini. Ini maksudnya apa? Supaya masih ada oksigen maker kah bahasanya atau apa, pokoknya ada satu atau mungkin 2 hal yang bisa bikin oksigen di akuarium tuh tetap jalan gitu. Nah, satu dari aerator dan satu lagi dari si filter tersebut gitu. Itu yang gua rasain sih, lebih ngebikin ikan tuh lebih less stress lah gitu. Nah ini kita udah nyalain lagi airnya tuh. Oke deh, mantap.